Nah terus kenapa ini kamu bilang darah keperawanan kamu? Kan kamu dituduh tidak perawan karena tidak keluar darahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi darah ini itu telat menetes, Mas Angga, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, ada lilin satu lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, jadi malam hari ini Juni yang berdarah ya teman-teman. Kenapa saya sebut berdarah? Ya karena ini gak masuk akal, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Mereka ngikutin orang luar, Mas. Luar? Iya. Jadi astagfirullahaladzim, ini saya mau menceritakan aja males. Karena apa? Gak masuk di akal, Mas Angga. Baik teman-teman. Jadi saya tuh sebenarnya males untuk menanggapi cerita seperti ini ya teman-teman, karena saya sebagai perempuan nih, yang pertama, yang keduanya ya memang aduh Mas Angga, memang ceritanya nih nggak masuk di akal, Mas. Mereka itu ngikutin film yang luar negeri itu, Mas, yang lagi viral. Nah jadi seperti ini teman-teman, ada seorang pria berusia sekitar mungkin usianya Mas Taufik. Oh iya, 30-an berarti ya. Itu mendatangi saya, Mas. Lalu saya tanggapin karena mereka itu satu keluarga diteror. Ya udah, di mana lokasi kamu? Nah, ternyata jarak tempuhnya dari rumah saya itu 5 jam, Mas Angga. Nah, jadi di sini itu saya tuh lagi di ya nggak jauh dari pemakaman lah teman-teman. Kan sudah saya pernah bilang dari dulu bahwa saya tidak mau penelusuran atau nyari sesuatu tuh di makam, maksudnya di pemakaman umum gitu ya teman-teman ya. Karena kan takutnya udah apa tuh gitu ya, Mas ya. Jadinya nimbul keributan lah, saya tidak mau. Jadi ini masih di ini kan jalan nih belakang kamu ke sana. Itu tuh kesannya tuh makam. Jadi kita di sini aja, yang jelas yang penting kita udah di area sekitar makamnya aja lah, karena perempuan yang menjadi korban itu dimakamkan di TPU Kembang Wangi teman-teman, seperti itu. Jadi pemuda itu dia membunuh istrinya, Mas Angga, dengan cerita yang memang menurut saya itu nggak masuk akal. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ceritakan ya teman-teman dengan berat hati ya. Dia itu mengikuti tradisi yang ada di luar negeri, Mas. Saya tidak sebutin negaranya ya. Yang jelas ada satu negara yang memakai perempuan dan laki-laki menikah. Kenapa, Mas Angga? Apa nih? Gak jadi nih mikrofonnya. Jadi. Kalau ada laki-laki dan perempuan nikah di negara tersebut, itu kalau malam pertama mereka berhubungannya tuh disaksikan oleh keluarganya lah gitu, Mas. Keluarga inti. Ya karena mereka ingin pembuktian kalau si perempuannya ini perawan akan ada bercak darah. Jika bercak darah itu memang benar-benar ada, mereka itu akan merayakan, intinya hore, ini perawan calon si pengantinnya gitu teman-teman. Bukan calon, maksudnya ini si pengantin perempuannya perawan gitu. Jadi mereka itu bangga dan intinya merayakan bahwa darah yang keluar saat malam pertama itu yaitu menunjukkan bahwa dia itu perawan, seperti itu. Kalau misal nggak keluar darahnya sih, Mbak? Ya nggak perawan, itu anggapan mereka. Padahal aslinya itu tidak seperti itu, Mas Angga. Saya tidak mau ceritakan di sini. Kalian punya internet, silakan searching masing-masing saja ya teman-teman. Bahwa itu semua tidak bisa menjadi patokan. Nah ternyata pemuda ini yang berinisial B, dia menggunakan ngikutin lah, sebenarnya itu nggak ada tradisi seperti itu ya di negara kita ya teman-teman ya. Ya nggak tahu sih, mungkin di yang masih ya
kita nggak tahu juga ya Mas ya, mungkin mungkin ada mungkin ya. Tapi kalau menurut saya sih saya belum pernah dengar tuh cerita-cerita yang kayak gitu teman-teman di sini ya di negara kita. Dia itu konon itu ceritanya dia ngikutin yang ada di luar itu Mas, film itu yang dia tuh lihatnya di sosial media. Nah, dia itu ngikutin tradisi seperti itu. Dia bilangin ke keluarganya nih, kan perempuannya ditanyain, "Lu bener perawan?" "Gue bener nih perawan." "Ya udah, kita ngikutin tradisi yang ada di luar aja itu, yang ada di luar negeri. Kalau misalnya kamu perawan, kita pakai kain putih ya. Terus kalau misalnya kamu perawan kan kelihatan bercak darahnya." Ternyata waktu malam pertama itu tiba Mas, itu tidak ada bercak darah sedikit pun di kain putih itu. Jadi semua keluarga dan termasuk si suaminya ini di malam pertama itu tuh menuding semuanya Mas ke perempuannya. Nuduh lah, lu bohongin gua lu katanya perawan, ternyata lu nggak perawan gitu ya. Mana nih katanya ada bercak darah kalau kalau lu perawan, ternyata nggak ada bercak darah sama sekali teman-teman. Nah tuh "Oh bohong lu, bohong lu, penipu, penipu. Mana katanya perawan, pelacur lu, udah sama siapa lu? Gila lu bohongin adik gua, bohongin anak gua lu." Tuh mertuanya gitu, terus kakak iparnya gitu teman-teman. Kan si perempuan nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa menjelaskan juga teman-teman. Nah ternyata suaminya marah. "Gila lu brengsek udah dibohongin lu." Yang namanya emosi, yang namanya hari bahagia dikacaukan gitu mungkin ya Mas ya. Si laki-lakinya membunuh si perempuan itu. "Ih bohong lu anjing lu." Gitu teman-teman. Mungkin ya karena marah ya, "Brengsek lu bohongin gua. Gila nih udah apa pesta kayak gini udah habis puluhan juta. Makanya nih kayak gini nggak pakai uang, segala macam apa bla bla bla." Kan banyak tuh ya Mas ya, materi yang dikeluarkan kan. Marah tuh mungkin ya laki-laki dibunuhlah perempuannya. Jadi yang jadi masalah di sini satu keluarga itu diteror sama arwah dari perempuan ini yang berinisial Z. Saya sebut dulu berinisial Z ya teman-teman. Semua keluarganya yang ada di situ yang wow bohong lu bohongin adik gua lu, wah kurang aja lu bohongin anak gua lu katanya perawan gitu ya. Ternyata semua yang ada di situ itu tuh diteror Mas sama arwahnya. Jadi ya mungkin karena si perempuan ini nggak terima ya yang berinisial Z ini teman-teman. Makanya dia itu meneror semua yang ada di situ. Dari WA juga Mas. Gila, terus ada Gojek yang pesen makanan, nggak tahu sih makan atau minuman atau apa gitu ya, intinya ada Gojek datang atau Gojek entah paket ke apa JNT atau apa gitu lah teman-teman, intinya ada makanan datang kayak makanan gitu ya, mungkin pesen apa lagi sih atau barang ya ini nggak paham, intinya ada paket datang itu bernama perempuan itu Mas yang berinisial Z, padahal perempuan itu udah meninggal. Nah itu datangnya ke rumah cowok itu si suaminya kan udah nikah tuh, berarti kita sebut suaminya ya, padahal sih perempuannya udah meninggal. Gila, udah nih kita bangkitkan si arwahnya teman-teman. Setelah itu kita apa ya kuak lah yang menyebabkan dia mengganggu satu keluarga itu apa, tolong dihentikan, bahwa mereka itu intinya menitipkan maaf lah kepada saya jika saya berhasil menemukan arwahnya gitu, berjumpa dengan arwahnya seperti itu sama keluarganya. Mas Angga, Ya, Mbak Fani. ada kain, Kain apa, Mbak Fani? nggak usah Mas, Bismillah ya. Aduh Mas Angga, Ya, Mbak. tiba-tiba saya pusing Mas Angga. Itu Mas apa Oh, Fani. mungkin karena ini dekat makam ya, karena dekat makam jadi aduh energinya itu bertabrakan, iya besar. Kita ambil ini ya Mas ya untuk media.
Ini nggak tahu punya siapa, tapi ini bisa lah untuk membantu. Beginilah teman-teman resiko kalau kita itu menginjak tanah makam yang memang energi itu sangat besar Mas Angga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia mau masuk ke dalam tubuh saya malah Mas. Dan masuk ke dalam tubuh saya. Saya di sini tidak mengganggu kamu. Justru saya yang akan membantu kamu di sini. Kamu harus pergi dengan ikhlas. Jangan masuk ke dalam tubuh saya. Jangan masuk ke dalam tubuh saya. Saya ini tidak mengganggu kamu. Saya membangkitkan kamu ini karena saya ingin membantu justru, bukan mengganggu. Membantu saya di sini. Jangan masuk. Mas Angga dia tetap mau masuk. Mas Angga gimana ini? Mana ini Bapak nih? Brother. Bantu saya Mas Angga. Iya Bapak nih. Bantu saya Mas. Bantu Mas Angga. Tepuk pundak saya Mas Angga. Tepuk aja. 3 kali Mas. Ya Bapak nih. Al-Fatihah 7 kali Mas Angga. Ya Bapak nih. Kalau masih nggak hadir di hadapan kita, kamu harus azanin Mas. Mas Angga, Ya Bapak nih. gila Mas, bau banget wanginya ini Mas. Brother. Ini kayak minyak bambu Mas Angga. Astagfirullahaladzim, mak wujud. Mak wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Angga, Ya Bapak nih. jangan ganggu saya. Saya mau mencoba berinteraksi dengan dia lewat indera yang kayak punya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Menyeramkan. Menyeramkan sekali. Astagfirullahaladzim. Lewat lilin ini teman-teman, saya bisa melihat dia seperti apa. Mas Angga, astagfirullahaladzim. Saya melihat Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tolong hadir di hadapan saya. Tolong hadir di hadapan saya. Kalau tidak, sama saja. Pergimu tidak ikhlas. Pergimu tidak tenang. Tolong hadir di hadapan saya. Tolong hadir di hadapan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mas Angga, saya gak kuat Mas Angga. Saya gak kuat berinteraksi dengan dia Mas. Saya gak mau. Saya gak mau bantu kamu. Kita pulang aja Mas Angga. Ayo, Fadil. Kita pulang aja. Allah. Siapa, Fadil? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gila. Bagus banget bajunya Mas Angga. Ya, Fadil. Astagfirullahaladzim. Ini yang bernama Zila itu Mas. Yang berinisial Z yang tadi saya sebutkan di awal. Astagfirullahaladzim. Saya tahu di hari pernikahanmu justru berakhir dengan kemalangan. Gimana cara suamimu membunuh? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantas mukanya rusak sebelah Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Sungguh kejam suamimu. Iya, saya tahu mereka kemakan tradisi orang luar. Tapi kenapa Zila kamu mengganggu semua keluarganya? Karena mereka semua menudingku. Astagfirullahaladzim. Dan kamu pesan apa? Kamu pesan makanan. Kamu menaruh orang lain, bukan hanya keluarganya. Kan kamu udah mati, udah gak ada. Kenapa kamu pesen? Kan gila ya Mas. Viral itu ceritanya. Iya, Fadil. Dan itu kamu bawa apa? Astagfirullahaladzim. Apa, Fadil? Kelihatan Mas. Bentar, Fadil. Jam apa? Oh iya, apa itu? Merah-merah, Fadil. Apa itu? Inilah darah kemaluan keperawananku. Astagfirullahaladzim. Kok katanya ceritanya kamu gak perawan. Makanya kamu dibunuh sama suami kamu karena suami kamu merasa dibohongin sama istrinya. Katanya perawan. Ternyata mana darahnya? Karena mereka menggunakan tradisi orang luar. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu malam pertama itu kamu memang berhubungan dan di luar itu banyak keluarga yang menunggu. Berarti bukan disaksikan secara secara pakai mata gitu, sekali lihat begini gitu, enggak Mas. Ternyata keluarganya itu nunggu di luar kamar. Yang masuk ke kamar itu hanya dia dan suaminya, tapi pintunya agak kebuka separuh. Cuma kan mereka pakai kelambu gitu. Nah terus kenapa ini kamu bilang darah keperawanan kamu? Kan kamu dituduh tidak perawan karena tidak keluar darahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi darah ini itu telat menetes Mas Angga, seperti itu. Kan dia pakai kain tuh, kain putih di bawahnya, biar bahasa Jawanya tuh biar ketenger lah kalau ada darah yang menetes. Namanya apa? Baru pertama kan mungkin susah ya untuk melakukan hubungan suami istri ya Mas ya. Iya. Jadi baru dimasukin, nah itu langsung dikeluarin Mas. Gitu, nggak dilanjutin karena tuh nggak fokus lah, banyak orang yang nungguin kan malu juga ya Mas ya. Namanya kita berhubungan ada yang nungguin kan malu. Tapi kan udah masuk, udah ada robekan kan, berarti ya enggak sih? Iya. Udah masuk, udah ada robekan di vagina. Ternyata kan ya namanya darah kan nggak langsung ngucur ya Mas ya. Ibaratnya tuh ya kayak kita mimisen kan nggak langsung semua gitu ya Mas ya. Sekarang udah mimisen terus udah berhenti, kita sumpel pakai daun sirih bisa keluar lagi kan. Nah itu kayak gitulah ibaratnya teman-teman, udah baru dimasukin sekali pengakuannya si Zila udah dikeluarin karena di luar tuh rame ya, malu juga karena ditutup separuh kan. Jadi mereka pakai kelambu. Nah terus darahnya nih kan keluar nih, udah dikeluarin tuh punya suaminya. Nah kan punya Zilanya ini udah ada robekan teman-teman. Terus darahnya ini netesnya telat. Sebelum suaminya tuh taunya dia nggak perawan karena nggak keluar darah. Sebenarnya tuh
ketika suaminya marah-marah tuh memang belum ada darahnya, tapi ketika Zila dibunuh gitu teman-teman, itu justru keluar darahnya. Tapi kan si suaminya udah marah-marah ya, keluarganya udah menuding dia sebagai pembohong, sebagai apalah bla bla bla, penipu. Kan udah nggak fokus nih, udah marah-marah, udah kacau suasananya, tidak dihiraukan si darah itu Mas Angga. Jadi mereka tuh nggak tahu bahwa darah itu tuh keluar setelah mereka berhubungan lah, seperti itu kan nggak harus langsung lagi berhubungan langsung keluar kan, enggak juga ya teman-teman ya. Kadang kan bisa aja nempel di kemaluan si laki-lakinya, bisa aja ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini pengakuannya si Zilanya teman-teman, dan memang yang dibawa itu tetesan darah ya Mas ya, di kain putih. Memang suaminya bilang dia itu kayak dasaran kain putih supaya tahu nanti ada darahnya apa enggak. Ternyata memang ada teman-teman. Jadi kamu mengganggu keluarga si suami kamu ini memang karena kamu merasa tidak bersalah. Memang kamu itu perawan, tapi mereka menuduh kamu sebagai penipu, udah membohongin keluarga besarnya, udah pesta habis banyak, ternyata kamu membohongi mereka. Jadi kamu nggak terima atas tuduhan mereka itu. Jadi kamu mengganggu seluruh anggota keluarganya, bahkan kamu termasuk mengganggu orang lain, yaitu kan karena yang paket itu ya Mas ya, Betul. itu kan viral, ternyata yang pesen Zila Hanirum, yang nama Zila Hanirum itu sedangkan udah almarhum. Nah kan kasihan orangnya, itu semua efek jerah ya buat mereka. Kamu meminta tolong kepada saya apa? Berikan kain ini kepada keluarga mantan suami kamu ya. Karena sekarang kamu udah beda alam, kita sebut mantan aja ya Mas ya. Supaya mereka tahu bahwa kamu itu tidak seperti yang mereka ucapkan. Baik, saya akan beritahu. Berarti kamu tahu bahwa si mantan suami kamu ini menyuruh saya untuk mencari korin kamu, membangkitkan kamu dari alam kubur. Kamu tahu berarti. Terus kenapa kamu tadi mau masuk ke dalam tubuh saya? Karena kamu kira saya itu ada di pihak suaminya Mas, kayak mau menyudutkan dia gitu. Bukan, saya ini bukan menyudutkan kamu dan bukan menyudutkan suami kamu juga. Saya ini di sini penengah ya Mas ya. Jadi kita tuh nggak bela sana sini. Ya mumek, ini kan serba HP ya Mas ya, serba internet. Anak kecil aja gila, anak kecil aja umur 5 tahun buka-buka celana kayak gini di depan orang-orang. Iya Mas, anak itu saya lihat ada beberapa anak gitu buka-buka celana, ini dibuka-bukain, disodor-sodorin ke orang-orang. Gila tuh, itu tahu dari mana? Ya itu tahu dari HP gitu Mas. Tahu dari itu video-video gitu kan, dilihatin, ditiru. Baik, saya akan sampaikan ini kepada mantan suami kamu, karena udah beda alam tersebut mantan aja ya Mas ya. Iya saya tahu hari pernikahan kamu berakhir jadi duka, jadi petaka, jadi kemalangan buat kamu. Itu saat saya tahu, tapi karena memang iblis itu sifatnya ingin menang ya Mas ya. Ya. Jadi merasuki manusia, ya bunuh aja istri kamu, bunuh aja istri kamu, ini udah bohongin kamu. Masuklah ke dalam otak suami kamu itu. Baik, saya akan sampaikan, silahkan kembali ke alam kubur. Tenang. Iya, baik. Ini untuk bukti. Siap. Saya akan beritahu. Putih banget ya Mas ya. Iya. Gila tangannya. Putih banget nih. Ini kalau hidupnya juga putih mungkin nih Mas nih. Iya bukan nih. Astagfirullahaladzim. Baik. Silahkan kamu kembali ke asalmu. Dan saya akan berikan ini kepada keluarga mereka-mereka yang sudah menuduh kamu. Astagfirullahaladzim. Gila Mas Angga. Jangan terlalu dekat, takutnya menjadi konten yang sensitif. Ya. Karena ini darah. Ini yang akan menjadi teman-teman.
bahwasannya itu dia tidak bersalah lah intinya. Ini loh saya perawan buktinya. Ya memang benar. Ya namanya barang baru dimasukkan kan nggak mungkin langsung ngucur kan gitu Mas Angga. Iya. Kita aja kalau kebelet pipis apa namanya jongkok kan nggak mungkin langsung keluar kan, pasti merinding dulu kan baru keluar pipisnya. Ya seperti inilah teman-teman, baru aja dimasukin sekali katanya masa langsung ada darahnya banyak kan, nggak mesti juga. Dan yang tadi saya bilang di awal kenapa saya tidak mau tidak mau menanggapi cerita ini ya karena itu teman-teman, perawan atau tidak itu tidak harus dipatok dengan keluar darahnya seperti itu. Kalian punya HP boleh searching aja ya teman-teman ya, tanpa saya menjelaskan karena saya pun juga orang bodoh lah ya teman-teman, nggak tahu. Tapi kalau tentang ini ya memang seperti itu kenyataannya Mas. Kalau mau perawan atau enggak itu enggak ditentukan dengan darah keluar. Tapi kalau Zizila ini memang bener-bener dia itu keluar tapi telat loh Mas, kayak mungkin pelan-pelan gitu ya, namanya robekan kan nggak langsung sobek sampai bawah kan nggak mungkin kan. Iya. Pastilah katanya kan baru dimasukin sekali, pastilah robekannya baru dikit ya. Darah sih mau seberapa banyak, emang kita habis melahirkan, emang kita lagi haid darahnya banyak banget kan, nggak mungkin ya Mas ya. Kita cerdas-cerdasan aja lah untuk menanggapi cerita ini ya teman-teman ya. Mungkin ini videonya kepanjangan ya Mas ya, karena ya ceritanya memang panjang. Kalau nggak saya ceritakan nanti kalian kurang puas. Baik, ini saya akan tutup ya teman-teman. Nih, saya akan berikan kepada keluarganya. Ini adalah pembuktian bahwa Zila itu perawan. Oke Mas Angga. Ini karena tanah kuburan itu kan bau ya Mas ya, baunya beda. Duh, saya mumet ini Mas, meriang nih saya bisa kalau kelamaan kesini. Gede banget energinya. Ya terima apa nih? Saya akan pamit teman-teman, saya akan ke keluarganya. Tapi mungkin besok pagi aja ya Mas ya. Iya. Karena nih dada saya sakit teman-teman. Mungkin saya tutup dulu. Pagi-pagi saya akan berikan kepada pihak keluarganya. Saya dan Mas Angga mau undur diri, kalau bisa mohon maaf. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.